tiga sama sisi ya. Kita pakai lingkarannya di tengah dengan jari-jari 3 misalkan. Kita titik di sini. Nah, ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2. Kemudian kita mau bikin segitiga sama sisi dari lingkaran ini. Kita bentuk jari-jarinya 2 juga. Nah, ini kita bisa titik temunya. Nah, kalau di SMA tahapannya lebih gampang lagi. Kita bisa membayangkan garis singgung lingkaran. Kita bisa membayangkan lagi titik potong. Nah, itu lebih ke taraf selanjutnya ya. Kita hanya menunjukkan anak-anak juga disuruh bisakah menggunakan apa namanya? Koin misalkan. Koin dengan buku kotak, kita akan membuat segitiga sama sisi ya. Sudah mereka disuruh menggambar koinnya di kertas kotaknya, disesuaikan titik pusatnya, jari-jarinya, atau disuruh membawa jangka misalkan, itu juga boleh-boleh aja. Jadi discovery learning itu ya tidak melulu mengerjakan soal ya, memancing persoalan definisi pun juga bisa. Sekarang kita lanjut ke titiknya, interseksinya. Nah, kita ketemu titiknya, kita tinggal bikin garisnya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Kalian bisa, Bapak Ibu guru bisa menanyakan kepada siswanya. Jadi, segitiga sama sisi itu apa sih? Gitu. Terlihat dari nih, apa namanya? Panjangnya. Segmen AD 2, segmen BD 2, segmen AB 2, kan? Atau kita hilangkan aja, misalkan biar nggak terlihat ruwet gitu kan. Circle AB-nya dihilangkan. Kemudian circle BC-nya juga dihilangkan. Nah, jadilah suatu segitiga. Ini segitiga apa gitu kan? Segitiga sama sisi. Ini bisa dijadikan stimulasi gitu. Kemudian kita juga bisa bikin segitiga sama kaki, misalkan dari lingkaran juga. Bisa disuruh membawa jangka. Kalau zaman dulu kan ada tuh jangka papan tulis yang besar sekali ya, waktu zaman dulu saya waktu masih kecil gitu kan. Jangkanya besar, pakainya kayu gitu. Sekarang sudah nggak zaman, jadi Bu Guru tinggal Bapak Guru sama Ibu Guru tinggal bikin dari sini aja, anak-anak yang disuruh pakai jangka. Ini kita mau bikin segitiga sama kaki, misalkan pakai jari-jarinya. Misalkan ini, kemudian ini. Nah, ini terlihat bahwa GE itu adalah 2,024. Kemudian apa itu GH-nya itu adalah 1,77. Nah, ini bisa disuruh membayangkan kenapa sih segitiga sama kaki itu kakinya aja yang sama gitu. Oh, ternyata sisinya yang ini yang membentuk sudut ini adalah sama. Kemudian sisi yang lainnya berbeda. Nah, itu adalah definisi suatu segitiga sama kaki. Biarkan para siswa itu mengungkapkan pendapat sendiri. Jadi kita bisa membandingkan jenis-jenis segitiga, segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Lain lagi dengan segitiga siku-siku. Kita bisa tentukan juga sudut-sudutnya pakai angle tadi. Misalkan ini sudut ini. Bukan dari dalam ya. Itu ya, apa namanya? Sudut itu adalah berkebalikan ya. Jadi kalau di dalam ini berarti modalnya di dalam. Sebelah. Berlawanan jarum jam. Sini. Nah, kemudian kalau ini, ini.
Nah, ini adalah 60-60. Nah, ini adalah suatu definisi lagi. Oh, sudutnya sama. Sedangkan ini bagaimana? Kita cek juga sudutnya bagaimana. Ini juga bisa membuat kiasan ya, bentuk kiasan bagaimana para siswa mengemukakan macam sudutnya berdasarkan berdasarkan besar sudutnya. Nah, ini oh ternyata sudut yang ini oke, ini ketumpuk, kita bisa move. Oh, ternyata sudut yang ini sama. Oke, kita nggak usah pakai ini ya. Nah, nah, ternyata sudut yang ini sama. Sedangkan yang ini sama besar sudutnya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi terkait besar sudutnya. Ini bisa jadi dipancing bagaimana masalahnya itu. Jadi problem statement tadi langkah-langkahnya. Oke, ada lagi pertanyaan?